Halo sahabat, berjumpa lagi di breeding sapi Bali. Habis gelap, terbitlah terang. Di pagi hari ini kembali kita menyapa sahabatku. Walaupun sekarang dunia peternakan gelap ya. Gelapnya karena PMK terus menyerang setiap hari raya. Harga sapi murah. Nah, untuk itu kita sebagai peternak harus tetap semangat berternak dan juga harus semangat merawat ternaknya. Walaupun harga sapi sekarang murah, jadi kita harus tetap semangat merawat sapinya. Jadi teman-teman yang baru menemukan saluran ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Tonton video kita kali ini sampai habis. Tentunya kita tetap semangat berbagi informasi tentang perawatan indukan sapi kita. Di breeding kita ini tentunya harus kita ketahui, kita di sini melihara satu ekor indukan dan ini adalah anak-anaknya. Jadi untuk teman-teman mungkin sekarang ini menyambut hari raya Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri, Idul Adha, jadi kebanyakan biasanya yang memerlukan daging kurban itu adalah di Idul Adha. Jadi teman-temanku mungkin sekarang sedang siap-siap untuk merawat sapinya, mungkin nanti bisa dijual di saat hari raya Idul Adha. Nah, ini ada satu ekor pejantan kita. Nah, ini sudah umurnya cukup ya, tapi ya inilah keadaannya sebagai kita merawat karena hasil ternak kita, jadi kita harus kurus gemuk itu tetap kita rawat ya. Jadi kita di sini secara sederhana, kita tidak muluk-muluk. Ini adalah penampakan secara nyata ternak sapi kita ya. Ini pejantannya ini ya, ini anaknya yang kedua. Ini dari 5 bersaudara, ini yang kedua, yang ini yang kelima. Yang ketiga sudah dijual, yang keempatnya di sana, samping induknya itu. Jadi seperti itu sahabatku, tetap semangat walaupun suram peternakan itu, apalagi sekarang ini ya, saat hari raya ini selalu ada merebaknya virus PMK itu, kita menjadi was-was. Belum kita bisa menjual sapinya sudah ada virus PMK. Jadi otomatis kita harus merawat, menjaga kesehatan ternak sapi kita, dimana itu adalah hal yang utama untuk kita lakukan sebagai peternak. Karena kalau sudah sapinya kita sehat, selamat pokoknya, setelah itu kita akan berjuang mencari harga yang lebih cocok untuk biaya pengeluaran kita. Nah, itulah maka kita sebut peternakan kita di sini itu bukan adalah bisnis kita, tapi adalah investasi kita untuk di hal-hal yang kepepet ya, memerlukan dana besar. Karena kita ketahui kalau kita hitung-hitungan bisnis ini tentunya tidak akan mencapai nilai ekonomis, karena di sini sapinya seperti ini keadaannya ya. Saat-saat sekarang ini tentunya kita tidak usah muluk-muluk lagi. Saudagar pun tidak ada yang datang ke sini mencari sapi besar ya, mungkin dekat-dekat hari raya mungkin tidak tahu ya. Ya, yang intinya utamanya kita adalah bertugas untuk merawat sapi dan tetap sehat yang penting. Apalagi kalau sapi kita kena sakit itu akan besar ruginya. Apalagi kemarin kita beli mahal, tentunya sekarang ini harganya turun, tentunya itu akan membuat kita rugi. Jadi kita sebagai peternak itu harus tetap mengutamakan kesehatan dan ketersediaan pakan untuk ternak sapi kita. Nanti hasilnya terserah pasaran saat itu ya. Jadi kita harus pasrah walaupun apapun terjadi. Makanya kita di sini berternak sapi itu adalah investasi. Terkadang juga ada ya yang ada dijadikan sebagai hasil usaha, jadi itu beda sistemnya. Tentunya itu adalah mungkin pengemukan 3 bulan, sekarang beli 3 bulan lagi akan dijual Idul Adha. Jadi itu hitung-hitungannya. Jadi secara usahanya itu sudah skala profesional, jadi semua diperhitungkan pakan, biaya pakannya itu beda sekali, jauh beda dengan perawatan kita. Dengan seadanya seperti ini tentunya kita memanfaatkan limbah yang ada di sawah. Kalau tidak ada limbah tentunya kita akan berusaha mencari di tempat lain. Nah, itu yang menjadi kendala di saat kita tidak ada limbahnya itu, otomatis kita
mencari rumput berhari-hari. Nah, di saat ada limbah kan tidak masalah karena kita memiliki sapi, limbah itu banyak, jadi bisa kita tampung untuk ternak sapi kita. Yang di kendalanya adalah di saat tidak ada limbah-limbah dari pertanian itu, otomatis kita akan mencari rumput sampai ke sana kemari ya. Jadi kita menjadi budaknya sapi, tetap menjaga kesehatan dan ketersediaan pakan. Jadi sini adalah sapi kita ini kita jadikan invest. Mungkin nanti kalau saat sekolah anak-anak kita tuh kenaikan kelas ataupun mungkin ada usaha yang memerlukan dana, mungkin ada upacara itu ya, nanti bisa kita jual sapinya ya, seperti itu. Kalau kita hitung-hitung dari keuntungan itu tentunya akan cepat mengeluh dan otomatis tidak akan mendapatkan untung kalau dihitung-hitung ya. Peternak ataupun petani biasanya itu sudah pada umumnya pengalaman kita di sini selalu mengecewakan, apalagi di dunia pertanian ya. Apalagi di saat panen harganya anjlok, di saat baru tanam itu harga mahal. Itu sudah hukum pasar ya. Di saat jumlah produk kita sedikit, permintaan banyak, itu akan harganya mahal. Tapi saat di panen raya tentunya akan menjadi murah meriah. Makanya kebijakan pemerintah harus mendukung harga stabil seperti sekarang ini. Harga gabah di standar 6.500 ya. Jadi itu bisa kita jadikan acuan untuk bisa kita bertahan, bertani dan berternak. Nah, kalau sekarang ini sapinya kita ketahui di Bali ini dilema ya. Kalau sapinya kita jual, di sini adalah pemurnian ternak sapi Bali, melindungi sapi Bali. Kalau kita pelihara seperti ini, yang beli itu jadinya serba sulit. Kalau kuotanya itu sudah melebihi, tentunya sapinya akan tidak bisa lewat. Apalagi sekarang harus wajib virus, bebas dari virus ya, harus divaksin sekarang. Jadi kita ini serba sulit jadi peternak, dan tentunya itu adalah, apalagi sekarang mungkin pemerintah ya memenuhi daging itu bisa mendatangkan dari luar negeri, tapi kita di sini sebagai peternak tradisional merasakan imbasnya, lebih-lebih di saat virus PMK seperti ini yang selalu datang di setiap hari raya Idul Adha. Nah, semoga kita sebagai petani dan peternak ini tetap semangat ya merawat sapi-sapi kita. Kita doakan semoga peternak Indonesia itu mendapatkan solusi, menjadikan kebanggaan supaya bisa menjadi tuan rumah untuk memenuhi daging nasional. Jadi harapan kita bisa ya sekarang menutupi biaya pakan ternak sapi kita. Kalau kita sekarang sebab beli, tentunya akan banyak kita merugi ya. Jadi kita usahakan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sawah. Nah, seperti itu keluh kesah kita sebagai peternak. Kita tetap menyongsong Indonesia cerah, habis gelap terbitlah terang. Indonesia gelap, kita doakan semoga cepat hilang dengan kita semangat berternak dan bertani ya. Salam Rahayu dari Bali, kita menyongsong Indonesia cerah, petani cerah, peternak cerah, menjadikan tuan rumah di negeri kita sendiri, menjadikan swasembada daging, swasembada beras. Oke, salam Rahayu sahabatku semuanya seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.